Dan kita akan menginjak ke materi yang ketiga, pemeriksaan COVID-19 dengan karakter virologi yang akan disampaikan oleh Dr. Priyo Budi Purwono, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, beliau staf Mikrobiologi Klinik FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Mahidol University Bangkok. Jadi saat ini Dr. Priyo akan live langsung dari Bangkok. Dr. Priyo, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Soifi atas kesempatan yang diberikan dan teman-teman panitia dari Metrin 2020 FK UNER. Kami diberi tugas untuk memberikan suatu sharing tentang bagaimana virus ini kita ketahui karakternya sehingga nanti bisa digunakan untuk kepentingan akurasi diagnostik, juga bagaimana interpretasinya pada pasien COVID-19, tentunya untuk meningkatkan kemampuan atau keberhasilan dari perawatan kita terhadap pasien COVID-19. Jadi nanti apa yang akan kami sharingkan yaitu tentang bagaimana utamanya yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui bagaimana karakter virus itu sendiri. Kemudian yang terpenting ada dua metode utama yang kita gunakan untuk mengetahui karakter, yaitu dengan kuantitatif reverse transcript PCR atau QRT-PCR, kemudian kultur virus. Kemudian bagaimana ini diaplikasikan untuk meningkatkan akurasi diagnostik dan mengetahui interpretasi dari hasil. Kemudian nanti akan kita rangkum dalam suatu baik. Tadi disampaikan oleh Dr. Agung mengenai bagaimana genetik dari SARS-CoV itu sendiri. Jadi di sini bisa kami sampaikan kembali untuk mengawali, yaitu virus ini memiliki 4 protein utama, yaitu nukleokapsid atau yang disebut dengan N, kemudian envelope, kemudian membran, dan spike glycoprotein. Ini spike ini utamanya yang digunakan untuk attachment kepada reseptor dari sel. Kemudian ini adalah genetik dari virus itu sendiri. Kemudian di sini pada penelitian yang dilakukan oleh Peng Zhou tahun 2020, dia melakukan identifikasi terhadap bagaimana kesamaan genetik antara berbagai SARS-CoV itu sendiri. Dia menggunakan metode next generation sequencing, di mana ternyata dari strain Wuhan ini sangat dekat sekali dengan secara genetik dengan SARS coronavirus yang kita ketahui pada tahun 2004-2005 juga menyebabkan outbreak. Kemudian juga SARS pada Hong Kong, yaitu pada kelelawar. Ini sangat dekat, di mana kesamaannya hampir mirip, sekitar 80-90%. Bisa kita lihat grafiknya di sini. Dalam melakukan diagnostik virologi, tentu kita melihat adanya gejala dari COVID-19. Gejala utama yaitu terutama adalah demam. Ada 7 gejala yang dirangkum oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama adalah demam, kemudian batuk, fatigue, sesak napas, pusing, diare, dan pilek. Nah, setelah dirangkum, maka gejala utama sebenarnya adalah demam. Maka demam ini menjadi suatu petunjuk utama bagi sejawat sekalian untuk melakukan identifikasi lebih lanjut tentang faktor risiko, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian adalah batuk. Dari 2 gejala ini tentu kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk melakukan tata laksana pasien. Jadi pada alur pemeriksaan virologi di sini ada beberapa langkah, yaitu pada saat di rumah sakit, pasien PDP tentu diambil spesimennya, kemudian akan dilakukan pengiriman spesimen. Nah, pada saat mulai dari
pasien suspek kemudian dilakukan pengiriman, ini tentu memerlukan kesiapan baik sarana prasarana maupun SDM, sehingga spesimen bisa sampai ke laboratorium dengan cepat dan dalam kondisi yang baik untuk dilakukan pemeriksaan karakter virologi. Di sini yang akan saya sampaikan adalah dengan menggunakan reverse transcript PCR, ini bisa kita lakukan di BSL-2, kemudian pemeriksaan imun assay dan kultur virus. Khusus untuk kultur virus, ini bisa kita lakukan di fasilitas lab BSL-3, di mana UNER sudah punya fasilitas tersebut, yaitu di ITD UNER. Kemudian apa tujuan kita melakukan karakterisasi dari virologi itu sendiri? Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan akurasi diagnostik, kemudian kita bisa melakukan pengembangan obat antivirus, patogenesis penyakit yang tadi disampaikan oleh Dr. Agung, kemudian pengembangan vaksin, dan lain-lain. Jadi di sini untuk hari ini kami akan menyampaikan sharing informasi, yaitu tentang bagaimana mengetahui karakter virologi untuk meningkatkan akurasi diagnostik. Sedangkan fungsi yang lain sebenarnya kita bisa melakukan bagaimana sifat replikasi virusnya, kemudian target selnya, patogenesis seperti yang disampaikan Dr. Agung, kemudian pengembangan obat antivirus, vaksin, kemudian terapi yang lain-lain. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan karakter virologi dari virus SARS-CoV-2 ini. Ini beberapa spesimen yang bisa kita ambil untuk pada pasien COVID-19. Yang pertama pada upper respiratory tract, yaitu bisa pharyngeal swab, nasal maupun nasofaring. Nasofaring berada di ujung posterior. Kemudian dari lower respiratory tract, kita bisa mendapatkan sputum, baik itu sputum apabila pasien mudah dengan mengeluarkan sputum, maupun dengan sedikit intervensi yang lain, misalnya dengan bronchoalveolar lavage ataupun biopsi. Kemudian kita bisa juga melakukan pengambilan darah. Pada beberapa kasus, pada akut konjungtivitis, kita bisa melakukan pemeriksaan pada konjungtiva mata. Kemudian yang terakhir adalah feses, karena beberapa laporan, nanti juga akan kami sampaikan, virus ini juga bisa didapatkan pada feses. Dari WHO sendiri menyatakan bahwa PCR merupakan gold standar yang itu digunakan untuk diagnostik dari COVID-19, termasuk juga kriteria untuk pemulangan pasien ini menggunakan PCR. Dari rekomendasi WHO ada 6 protokol, nanti sejawat sekalian bisa mengambil protokol tersebut di link yang ada di bawah ini, yaitu ada 6 negara yang direkomendasikan oleh WHO, China, Thailand, Hong Kong, Jepang, Germany, dan USA. Sedangkan untuk tes diagnostik yang lain, baik itu pengembangan antibodi, kemudian mesin otomatis, dipstick, atau lateral flow atau rapid test, tentu WHO masih memantau apabila mungkin nanti suatu saat ditemukan sensitivitas dan spesifitasnya cukup mumpuni, tentu akan ada perkembangan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini yang direkomendasikan oleh WHO adalah PCR. Jadi untuk deteksi virologi ada 2 sebenarnya, 2 utama. Kita bagi menjadi pemeriksaan langsung, baik itu metode PCR, kemudian ini untuk bisa juga untuk identifikasi genotype dan clade yang tadi disampaikan oleh Dr. Agung. Kemudian kita bisa melakukan kultur virus, ini kita mendeteksi sitopatik efek pada sel lain, dan tujuannya terutama adalah mendapatkan isolat virus itu sendiri. Nah, isolat virus nanti bisa kita gunakan untuk mengetahui titer dari virus. Jadi berapa jumlah virus yang menginfeksi atau berpotensi menginfeksi, itu bisa kita pantau dengan namanya metode plug assay atau TCID50.
yaitu tissue culture infectious dose 50. Kemudian deteksi antigen. Deteksi antigen ini adalah antigen virus yang tadi ada 4 protein utama tadi. Hanya saja deteksi antigen ini kurang sensitif karena sangat tergantung dari konsentrasi virus yang ada di dalam spesimen. Seperti kita ketahui sendiri bahwa jumlah virus atau konsentrasi virus bisa sangat kecil, sehingga nanti akan mempengaruhi sensitivitas dari deteksi antigen itu sendiri. Kemudian ada pemeriksaan tidak langsung, yaitu pemeriksaan antibodi, kemudian pemeriksaan sel imun yang lain, misalnya limfosit, yang tadi disampaikan Dr. Agung ada penurunan limfosit. Tentu ini bisa menunjang, namun tidak spesifik mengarah pada suatu penyakit COVID atau yang lain. Pada beberapa pemeriksaan, ini bisa kita lihat uji reaksi silang antibodi plasma. Di sini human plasma dari beberapa pasien, yaitu pasien corona yang lain, tidak hanya dari SARS-CoV-2, tapi juga dari SARS-CoV yang lama. Ini diujikan dengan beberapa strain virus maupun protein N dari virus. Dan ternyata SARS-CoV-2 ini memiliki reaksi silang dengan SARS-CoV yang tahun 2004-2005 dulu. Sehingga bukan tidak mungkin penggunaan tes antibodi ini memiliki potensi reaksi silang dengan SARS-CoV yang tahun 2004-2005. Kemudian di ELISA juga demikian, ini menunjukkan titer antibodi yang tinggi pada SARS-CoV-2 antibodi. Nah, di sini kemungkinan bisa terjadi reaksi silang yang bisa tidak spesifik antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV yang lama. Kemudian pada penelitian yang lain bisa kita lihat di sini, baik itu yang hijau ini adalah pasien yang mild symptom, yang merah adalah yang pasien kritis. Bisa kita lihat di sini bahwa RNA virus pada fase awal, ya ini yang berwarna ungu ya, yang berwarna ungu, ini biasanya memiliki titer yang naik. Namun pada saat di akhir setelah 14 hari, 15 hari, dia akan turun. Sedangkan antibodi kebalikannya, antibodi utamanya dia akan naik pada saat minggu kedua, yaitu pada saat hari ke-7, ke-8 ya, bisa kita lihat di sini. Bahkan di sini ada yang hari ke-14, di sini bisa kita lihat dia baru naik. Dan bahkan pada beberapa kasus, ini pada kasus severe, pasien 144 ini tidak menunjukkan antibodi yang positif, atau IgM dan IgG yang positif. Ya, sehingga kita perlu sangat hati-hati pada interpretasi hasil, baik itu pemeriksaan laboratoris, baik secara molekuler maupun secara serologi antibodi. Saya akan mengulas sedikit tentang rapid test. Di sini rapid test didesain bahwa pada serum pasien ini diasumsikan membawa antibodi, dan di sini ada antigen yang nanti akan menangkap antibodi dan akan tertahan pada beberapa bagian. Nah, di sini ada garis untuk IgM, kemudian IgG dan kontrol lain. Di sini bisa kita lihat bagaimana interpretasi pada kasus negatif, IgM positif, IgG positif, IgM dan IgG positif. Dan hasilnya berdasarkan penelitian Zheng-Tu tahun 2020, ini didapatkan bahwa sensitivitasnya adalah 88,6%, di mana sangat bervariasi. Ada sebagian pasien yang positif keduanya, ada yang positif hanya salah satu. Mohon maaf, Dr. Priyo, 4 menit lagi. Oke. Bagaimana peran PCR?
Nah, di sini PCR ada beberapa metode. Yang pertama metode konvensional, yaitu menggandakan DNA dan melakukan identifikasi. Sayangnya metode konvensional ini hanya bisa mendeteksi positif ataupun negatif, jadi tidak kuantitatif. Nah, metode terbaru, ini kita menggunakan real-time PCR, yaitu dengan mendeteksi fluoresen yang menempel pada genetik dari virus yang kita gandakan. Ini kita bisa meningkatkan jumlah virus, kemudian memperhatikan berapa banyak secara genetik akan tergandakan. Jadi keunggulan dari RT-PCR ini yaitu dia sangat sensitif, kemudian bisa mendeteksi dan RNA dan DNA lebih awal, juga memiliki keunggulan untuk kuantitatif. Sedangkan mengapa kita perlu kultur virus? Ini karena virus bisa membedakan antara apakah RNA yang kita dapatkan tadi bersifat infeksius atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan karakter lebih lanjut, yaitu uji obat, uji vaksin, dan lain-lain. Kesulitannya adalah memang ini harus dilakukan di fasilitas BSL-3. Ini yang kami lakukan pada virus influenza yang ada di Mahidol University. Kami bekerja di lab BSL-3. Nah, kemudian ini bisa kita lihat dari penelitian, beberapa penelitian. Yang pertama bahwa RNA virus ini terdeteksi utamanya pada minggu pertama. Bisa kita lihat di sini sebanyak 97,9%. Namun pada akhir 1 bulan ternyata ada juga sekitar 26% yang masih terdeteksi. Jadi ini bisa kita lihat, ternyata virus ini sangat bervariasi. Memang utamanya pada minggu pertama, tapi ternyata setelah 1 bulan, pada beberapa orang bisa ditemukan RNA dari virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian publikasi artikel dari Nature di sini disebutkan, dia membagi antara spesimen swab, kemudian feses, kemudian pada sputum. Di sini bisa kita lihat peningkatan viral load dari RNA pada terutama minggu pertama, dan kemudian setelah minggu kedua pada beberapa pasien akan dominan akan negatif, dan pada penelitian ini dia tidak mendeteksi adanya virus RNA virus pada serum darah maupun pada urin pasien. Ini adalah uji plug assay untuk melihat infektivitas dari virus itu sendiri dan uji antibodi, kemampuan antibodi untuk menetralisir virus. Pada penelitian ini bisa kita lihat. Mohon maaf, Dr. Priyo, 2 menit lagi. Ya, virus akan terdeteksi terutama pada titer yang tinggi. Sedangkan pada antibodi, pembentukan antibodi di sini, meskipun ini IgM-nya 100 dan IgG-nya titernya 1000, di sini juga sama. Tetapi masing-masing pasien memiliki kemampuan netralisasi antibodi yang berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat pada pasien yang sebelah kanan, titer RNA virusnya tetap naik walaupun dia membentuk antibodi. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa kemampuan netralisasi antibodi, meskipun dia terbentuk, itu bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ini pada pasien dengan akut konjungtivitis, kemudian pada hari ke-14 dia mengalami konjungtivitis dan ternyata memang PCR-nya positif. Kemudian diberikan ribavirin eye drop 4 kali sehari. Kemudian dideteksi setelah hari ke-17 dan ke-19 viral load-nya turun. Kemudian kita lihat di sini inflamasinya juga mulai berkurang. Jadi PCR ini selain untuk diagnosis, dia juga bisa digunakan untuk memonitor terapi. Kemudian untuk PCR, kita membutuhkan primer yang sangat spesifik ya. Di sini membandingkan beberapa primer, yaitu dari China, US, Hong Kong, dan Jerman. Di sini bisa kita lihat beberapa primer, dia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, sehingga pada sampel negatif pun dia bisa timbul yang
hasil yang positif seperti pada CDC China ini, kemudian pada US pada salah satu primer dia juga bisa menunjukkan hasil yang positif rendah. Sehingga kita perlu sangat berhati-hati, terutama sejawat yang bekerja di lab dalam pemilihan primer untuk PCR. Ini adalah penyebabnya karena ternyata terjadi mismatch. Nah, kita juga bisa melakukan karakter virologi pada beberapa sel. Di sini bisa kita lihat bahwa pada virus ini dia akan menyebabkan infeksi virus tertinggi pada hari ketiga. 1 menit lagi, Dr. Priyo. Nah, baik. Kemudian setelah dia diujikan dengan human airway epithelial cells, yaitu yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat, pada hari ketiga dia juga menunjukkan titer yang sangat tinggi. Kemudian pada uji integritas dari human airway epithelial cell, ini dia menunjukkan kerusakan integritas dari epitel saluran nafas, baik itu pada nasal maupun pada bronkial. Jadi virus ini sangat patogen ya. Jadi rangkuman kami adalah satu, spesimen yang dapat terdeteksi adalah pada swab dan sebagainya. Kemudian untuk QRT-PCR, ini bisa digunakan baik diagnosis maupun pemantauan hasil terapi. Tentu pemilihan primernya harus sensitif dan akurat. Terdeteksi sejak awal, yaitu pada hari kedua dia sudah bisa terdeteksi. Dan puncaknya itu yaitu hari keempat dan hari ke-8. Sayangnya pembentukan antibodi itu tidak selalu bisa menetralisasi dari virus itu sendiri. Ada yang perlu waktu untuk melakukan netralisasi virusnya. Sehingga usulan kami untuk kita semua adalah bahwa minggu pertama itu merupakan golden period dari COVID-19. Sehingga uji diagnostik konfirmasi sangat menentukan pada fase ini. Kemudian tata laksana optimal, itu juga sebaiknya dilakukan sejak minggu pertama, karena titer viral load yang sangat tinggi pada minggu pertama. Khususnya bagi rekan-rekan yang berada di Surabaya dan sekitarnya, tentu apabila kita bisa melakukan kultur virus ini akan sangat baik untuk pengembangan obat dan sebagainya. Maka bila bisa dilakukan kerjasama dengan IT di UNER misalnya, mereka punya fasilitas BSL-3, itu kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut, bahkan kita bisa menemukan obat yang mungkin berasal dari Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, utamanya pada guru-guru saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Terima kasih, Dr. Soevi. Terima kasih, Dr. Priyo Budi Purwono, live dari Bangkok.